Hai, selamat pagi. Masih bersama dengan Bu Santi pada pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan Ibu jelaskan adalah tentang pidato persuasif. Nah, di dalam layar ada tampil dua karikatur. Di sini ada sosok yang berdiri tegak menandakan dia sedang berbicara di depan umum, dan di bawahnya ada audiens yang sedang menyimak. Di sini seorang yang berpidato hendaknya memberikan satu penampilan yang menarik sehingga audiens pun antusias untuk mendengarkan siapa yang menjadi pembicara. Yang kedua, dibutuhkan rasa kepercayaan diri yang tinggi ketika kita berbicara. Maka jangan kita merasa malu-malu ketika kita menjadi seorang orator ya. Karena penampilan pertama pembicara menjadi modal dasar kepercayaan bagi pendengar. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah apa itu berpidato. Berpidato adalah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan argumentasi hingga mampu memberikan keyakinan kepada pendengar. Adapun tujuan dari kegiatan berpidato ada 3. Yang pertama, berpidato berarti bertujuan memengaruhi orang lain agar mampu mengikuti apa yang kita sarankan secara sukarela. Artinya, apa yang kita sampaikan tadi dapat mengubah pemikiran, dapat memberikan pemahaman yang akan mengubah jalan berpikir ataupun mengubah ide dalam dari pikiran seseorang untuk bisa ngikutin apa yang kita sampaikan. Dan tentu saja mereka akan mengikuti apa yang kita sampaikan ini dengan sukarela karena mereka sudah yakin dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua, kita bertujuan menyampaikan sesuatu itu agar kita mampu memberikan kesan positif pada orang lain. Artinya, segala sesuatu yang kita sampaikan saat kita berpidato hendaklah memberikan satu contoh-contoh yang bisa memberikan kesan positif bagi pendengar, yang nantinya akan menjadi bekal bagi mereka agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Ini menjadi tujuan utama seseorang yang ingin berpidato, yaitu menyampaikan informasi. Oleh karena itu, karena tujuan kita adalah memberikan suatu pemahaman, maka janganlah kita segan-segan untuk memperkaya wawasan kita sebelum kita berpidato di depan umum. Galilah sebanyak mungkin pengetahuan-pengetahuan yang berkenaan dengan topik yang akan kita sampaikan, agar pemahaman yang mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, orang yang akan berpidato juga boleh memilih beberapa teknik atau metode yang dapat dia gunakan saat dia hendak berpidato. Dalam pelajaran bahasa Indonesia dikenal ada 4 metode berpidato. Yang pertama yaitu metode impromptu. Metode impromptu adalah metode berpidato secara serta-merta. Artinya apa? Kita berpidato di depan umum itu tanpa persiapan terlebih dahulu, baik itu tema, pemahaman kita terhadap audiensnya siapa, atau target apa yang akan kita sampaikan. Ketiga-tiganya tanpa persiapan sama sekali. Nah, hal apa yang menjadi modal seseorang yang berpidato dengan impromptu? Modalnya adalah memiliki wawasan yang luas. Karena kegiatan berbicara di depan umum tanpa persiapan ini sangat menuntut wawasan yang luar biasa, sehingga dia bisa berbicara apapun dengan topik apapun sesuai dengan permintaan dari si pemilik acara. Yang kedua, metode naskah. Seseorang yang akan berpidato dengan metode naskah, dia wajib mempersiapkan terlebih dahulu teks yang akan dia bacakan. Karena berpidato dengan metode naskah artinya berpidato dengan modal membaca teks. Dan tentu saja teks yang akan kita sampaikan tadi adalah betul-betul teks yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu agar apa yang disampaikan sesuai dengan target. Yang ketiga, jika kita berpidato dengan menggunakan metode menghafal, artinya kita
akan menampilkan suatu pidato tanpa memegang kertas atau tanpa memegang teks, dan kita menampilkan pidato kita seperti layaknya orang yang berbicara tanpa batasan, tapi dengan topik yang sudah kita persiapkan. Bagaimana yang kita harus lakukan dengan metode ini? Yaitu menghafalkan isi teks yang sudah ada, sampai setiap kalimat dan paragraf yang sudah dirancanakan dapat kita sampaikan secara lancar selama kita berpidato. Metode yang keempat adalah metode ekstemporan. Apa itu metode ekstemporan? Metode ekstemporan adalah metode berpidato dengan persiapan. Baik, itu saja metode berpidato yang digunakan pada kesempatan kali ini. Dan apabila kamu ingin memilih salah satu dari metode ini, kamu boleh menyesuaikan diri dengan kebutuhannya. Apakah kamu ingin menggunakan metode ekstemporan, atau metode menghafal, atau metode naskah, ataupun metode impromptu. Keempat-empatnya dapat kamu gunakan karena keempat-empatnya disediakan. Tinggal kalian sesuaikan saja mau menggunakan metode yang mana. Nah, ada 3 cara yang dapat kamu pilih ketika kamu hendak berpidato. Cara ini adalah cara yang paling jitu untuk mampu memersuasi audiens, yaitu EEL. Apa itu EEL? EEL adalah 1. Etika, yang kedua adalah emosi, dan yang ketiga adalah logika. Apa itu etika? Seseorang yang ingin menyampaikan pidatonya harus mengutamakan unsur etika, yaitu kita sampaikan isi pidato kita sesuai yang berkenaan dengan pentingnya penanaman etika pada diri seseorang. Kita tanamkan bagaimana karakter-karakter positif yang dituntut saat ini sebagai modal dalam kehidupan. Dengan menyampaikan hal yang bersifat etika ini akan membuat kita menjadi lebih diyakini oleh audiens, karena penanaman nilai etika sangat penting bagi kehidupan. Selain itu, kita juga ajak audiens untuk terlibat emosinya. Bagaimana caranya? Libatkan perasaan audiens dengan cara menggugah hatinya agar dia merasakan juga, menempatkan dirinya pada keadaan di mana isi pidato yang kita sampaikan. Dengan melibatkan perasaan audiens, dengan serta-merta pendengar akan turut mengamini apa yang kita sampaikan sebagai topik pembicaraan. Dengan dia merasa terlibat perasaannya, mudah-mudahan setelah mendengarkan pidato kita, pada kesempatan yang berikutnya, dia akan mengenang apa yang kita sampaikan, karena dia merasa bahwa hatinya tersentuh dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, ajaklah audiens untuk berpikir secara logika. Artinya apa? Sampaikan sesuatu dalam pembicaraan dalam pidato kita dan sesuatu yang masuk akal dan dapat diterima dengan akal sehat. Juga mengajak mereka untuk berpikir secara logis. Dengan hal seperti itu akan mudah kita untuk mendapatkan keyakinan dari pendengar tentang apa yang kita sarankan dalam pidato kita. Nah, jika 3 hal ini kita pegang sebagai modal target kita memersuasi audiens, mudah-mudahan ide-ide yang kita sampaikan, argumentasi yang kita sampaikan mudah diterima oleh para audiens kita. Sekarang kita lihat ada 3 contoh paragraf di sini. Pertama, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Di sini kita mengajak audiens untuk berpikir, apabila kita diamkan saja banyak hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggalnya, tentu saja banyak hewan yang tidak terselamatkan dan hutan kita akan semakin gundul. Di sini kita mengajak audiens untuk berpikir bagaimana dengan apa yang kita lakukan ini berdampak besar bagi kehidupan hewan-hewan dan kehidupan tumbuhan. Begitu pula ketika kita mengajak mereka berpikir bagaimana jika pemahaman tentang sumber daya alam yang sudah mulai terbatasi dan tidak terpenuhi ini
Apabila secara berkepanjangan ini tidak diperhatikan, maka apa yang akan terjadi dengan keadaan sumber cadangan daya alam ini? Maka di sini kita mengajak mereka untuk berpikir secara logis. Apabila hal ini dilakukan, dampaknya bagaimana? Dan yang ketiga, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak akan bermoral. Ini mengajarkan tentang bagaimana etika dalam kehidupan, bahwa kita tidak boleh berlaku egois atau kita harus punya rasa tenggang rasa. Nah, poin yang ketiga mengajak audiens untuk berpikir bahwa ada etika yang harus kita utamakan dalam kehidupan. Dan selanjutnya ada beberapa persiapan-persiapan dalam menulis teks pidato. Yang pertama, kita harus pelajari dulu topik apa yang akan menjadi fokus pembicaraan kita. Utamakan kita memilih topik-topik yang lagi hangat dibicarakan. Ada pula kita bisa memilih topik-topik yang bersifat kontroversial. Dengan hal ini akan lebih membuat pembicaraan kita yang kita sampaikan ini lebih menarik untuk didengar. Yang kedua, pahami tujuan kita. Maka dengan memahami tujuan dari pidato kita, isi pidato kita tidak akan jauh dari terkeluar dari fokus. Dan apapun yang kita sampaikan, targetnya adalah memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada pendengar. Yang ketiga, kita harus pahami audiens, yaitu siapa yang kita ajak bicara. Maka dengan kita mengenal siapa yang kita ajak bicara, mudah-mudahan antara isi pembicaraan dengan siapa pendengarnya akan terjadi satu keterkaitan yang utuh, sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau tidak sesuai dengan target apa yang kita sampaikan, tidak sesuai dengan karakter audiens kita. Nah, itulah penjelasan tentang teknik berpidato secara persuasif pada materi pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.